langkah ke depan proses hukum mengenai dari apa Mbak Menandi ya, 3 hari ke depan kan akan ada tuntutan. Langkah hukum kelanjutan untuk hal tersebut seperti apa, Pak? Terima kasih. Sejak dari awal saya sudah mengatakan saya hanya sebatas mengomentari fakta-fakta hukum dalam putusan. Saya tidak ada tertarik untuk menjadi ketua umum, bahkan jadi menteri pun saya tidak pernah tertarik. Ya, saya sudah sukses dalam berbagai hidupku, terima kasih kepada Tuhan. Kalau ada menempuh upaya hukum ke saya, tentu akan saya bela diri dan melawan. Itu aja jawabannya. Ya. Jadi begini ya, sebagai salah satu pendiri Peradi, Pendiri ya? Ya pendiri saya. Oh, ini tokohnya nih. Loh, saya ini dari 2002 terlibat di dalam proses pembahasan RUU Advokat, ya, membentuk kode etik bersama dengan para pimpinan yang lain waktu itu, kemudian membentuk DPN juga. Ya. Saya mau sampaikan, Peradi itu adalah organisasi advokat independen, ya. Kemudian yang kedua, perbedaan pendapat memaknai putusan, ya, jangan dinilai sebagai sesuatu apabila berbeda menjadi musuh, ya. Komunitas advokat, organisasi advokat harus melihat perbedaan itu sebagai bentuk kasanah demokrasi yang harus dihargai. Narasi yang berbeda harus dilawan dengan narasi. Karena kalau dilaporkan ke polisi, ini saya mau sampaikan ini ya, ini menabrak prinsip independensi. Apa maknanya independensi komunitas profesi dan organisasi profesi? Independensi artinya komunitas profesi advokat atau organisasi advokat akan menyelesaikan perbedaan masalah penafsiran pendapat antara advokat secara organisasi. Dengan mengundang misalnya lapor ke polisi, itu artinya kita mengundang intervensi adanya kekuatan atau lembaga lain masuk ke dalam organisasi. Ini yang tidak sehat. Ini adalah salah satu jiwa di dalam kode etik, ya. Keberatan-keberatan terhadap seorang advokat tidak boleh dipublikasikan atau dilakukan dengan cara lain kecuali dilaporkan kepada Dewan Kehormatan, karena saya pembentuk kode etik, saya paham nih. Kedua, ini tentu akan merepotkan polisi, ya, menjadi beban polisi, karena ini soal internal, memaknai putusan. Boleh saja berbeda pendapat, jadi jangan lapor gitu loh, main saling lapor. Artinya kita tidak cukup sebagai komunitas intelektual apabila melakukan tindakan pelaporan tidak memiliki kecukupan melihat ini sebagai bentuk perbedaan pendapat dalam negara demokrasi. Tidak sehat. Saya sarankan begitu. Nanti juga saya bisa dilaporin juga nih. Tapi saya sarankan tidak. Karena saya pertanggungjawabkan semua penjelasan saya ini dalam kapasitas saya sebagai pendiri Peradi awal, ya. Terima kasih. Ada satu lagi pertanyaan, Pak. Tadi Bapak sudah menjelaskan pengertian batal atau tidak berkekuatan hukum semua akibat hukum. Ini bagaimana dengan begitu banyak harta kekayaan Peradi? Apakah ada kaitannya dengan putusan ini? Misalnya rekening bank, uang pendaftaran, ujian kursus untuk PKPA. Ada nggak kaitannya? Anggaplah saya orang bodoh nggak ngerti, Pak. Kalau soal urusan internal duit, ya, Artinya masih berwenang nggak? Itu pertanyaannya. ya tentu tidak berwenang mengelola, ya. Stated pada saat putusan tersebut bahkan merujuk kepada SK 104 tersebut, ya, itu kan dinyatakan batal dengan segala akibat hukumnya. Tapi saya tidak ikut soal keuangan lah, ya. Itu wilayah internal, ya, organisasi. Tetapi saya juga adalah seorang
yang terlibat di dalam Munas 2 Peradi, ya. Munas 2 Peradi yang saya tahu ketika diadakan di Makassar, yang saya hadir, itu tidak ada laporan pertanggungjawaban keuangannya. Nggak tahu ya Munas di Labersa, saya tidak hadir di sana, ya. Ya, saya tidak tahu. Jadi tidak pernah dengar juga saya. Sebagai pengurus 10 tahun, ya otomatis saya hanya mengurus soal di Dewan Kehormatan, dugaan pelanggaran kode etik dan memeriksa. Termasuk saya pernah nyaris memeriksa pengaduannya OC Kaligis. Lawan Hotman. Lawan Hotman, lawan saudara Otto, juga lawan siapa yang perempuan? Elsa Sari, ya. Tapi damai ternyata ya. Oke. Moderator silakan. Baik, terima kasih Pak Hotman dan Pak Sugeng atas tanggapannya. Advokat yang selama ini tergabung dengan Peradi dan tentunya dengan adanya amar putusan tersebut bisa membatalkan ataupun menangguhkan status rekan-rekan advokat sendiri. Anda salah, itu bukan statement saya tadi, statement dari ahlinya. Ya, Pak Sugeng. Jangan Anda salah nulis lagi. Nanti berbalik nanti kita saling melapor. Itu saya tadi bertanya, dia yang menjawab. Oke. Itu bagaimana nasib rekan-rekan advokat tersebut? Apakah dari Peradi Perjuangan sendiri ingin atau berniat untuk merangkul teman-teman itu, ataukah hanya melepaskan atau membebaskan mereka untuk bergabung dalam organisasi advokat? Saya tidak dalam posisi menjawab. Dari dulu saya bilang saya hanya sebatas rangka fakta hukum dalam putusan. Kasihkan kepada senior bidang organisasi. Jadi ya, karena kisruhnya Peradi 2015 akibat Munas 2 Peradi Makassar, Peradi pecah berkeping-keping menjadi 3 waktu itu, ya. Nah, akibat hal tersebut Mahkamah Agung kemudian merespon dengan menerbitkan surat keputusan Ketua Mahkamah Agung, ya, yang memungkinkan organisasi lain untuk mengajukan sumpah. Dan pengadilan kemudian tidak mengecek lagi kartu, ya. Yang dia lihat adalah berita acara sumpah. Saya tidak tahu kalau kartu akibat putusan ini kemudian pengadilan atau hakim konsisten, ya, terkait putusan ini, kartu DPN Peradi katakanlah ditolak, saya mengundang, ya, masih banyak organisasi lain untuk bisa pindah, ya. Saya cuma menyatakan begitu aja, kartunya doang. Baik, rekan-rekan, ini yang menjadi persoalan adalah yang SK yang dibatalkan, ya, yang dari putusan pengadilan Lubuk Pakam. Jadi yang bermasalah adalah semenjak adanya, ya, adanya pembatalan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Nah, ini menyangkut tadi disampaikan oleh beliau ada beberapa kegiatan, ya. Ada PKPA, kemudian ada pengangkatan, ya, ada upah, ada pengangkatan. Nah, dengan demikian karena formilnya sudah salah sejak kepemimpinan yang ketiga beliau ini, otomatis teman-teman, adik-adik kita yang baru mengikuti pendidikan, yang baru mengikuti ujian, dan yang baru diangkat, ya, dilantik sebagai advokat, otomatis itu bermasalah. Nah, terkait bagaimana ke depannya, tadi disampaikan oleh beliau, ya, silakan masing-masing pihak memilih jalan yang terbaik untuk menapaki dunia advokat ke depan. Bebas untuk memilih kemanapun rekan-rekan, adik-adik yang baru untuk menapaki tataran berikutnya. Demikian. Moderator. Baik, terima kasih. Selanjutnya ada lagi pertanyaan? Supriyanto dari Netraktual.net. Saya mau tanyakan, Suaranya lebih keras lagi, Pak. Saya mau tanyakan pertama, kemarin saya sempat ikut preskon di DPC Jakarta Barat, Bang Hotman. Kebetulan mereka kan menganggap Bang Hotman ini kan menyatakan apa namanya automasi gorengnya berlangganan, dan mereka itu
Bapak Hotman ini untuk minta maaf. Itu yang pertama. Yang kedua terkait tadi dengan Bang Sugeng yang terkait dengan apa alamsyah. Nah, apa alamsyah tadi kan Bang Sugeng kan melihat atau mendengar dia menerima kompensasi. Tindakan selanjutnya dari Pak Alamsyah ini dari menerima kompensasi itu apa? Karena kan itu kan otomatis kan dia tidak netral ya kan. Nanti kan ada kongkali karena kan pas waktu di acara proses itu dia juga menyebut mereka ini DPC Pradi ini Jakarta Barat ini juga menyebut nama Alamsyah. Itu. Nah yang terakhir dari adanya kisru ini kira-kira nanti untuk supaya bisa ada titik akhirnya ini apakah nanti Dewan Kehormatan ini bisa menyelesaikan antara DPN dengan Oto Hasibuan. Itu dulu sementara. Terima kasih. Yang pertama, Anda tidak menjelaskan apa saya harus minta maaf. Kalau sekarang ini putusan kau baca, kau ceributkan apa yang tertulis, kau disuruh minta maaf, kau mau nggak? Hah? Jawab yang jelas dong. Apalagi aku. Kan aku membacakan fakta di persidangan. Oke, selanjutnya dijawab oleh Pak Sugeng yang pertanyaan lain. Buat Alamsyah ini kan saya sudah sampaikan selamat buat Alamsyah. Dia menang besar nih, ya menang besar nih. Bukan kanan kiri. Dia memenangkan perkara ini, ya menjadi momentum isu nasional terkait dengan komunitas atau organisasi advokat Pradi lagi, ya yang diklaim anggotanya paling banyak, ya ribuan, puluhan ribu, ya puluhan ribu ya. Kemudian kedua, saya mendengar mendapat kompensasi, makanya saya katakan selamat. Apa implikasinya? Tidak ada implikasinya. Selamat saya bilang. Karena itu tidak ada kaitannya ya untuk bisa membatalkan putusan ini. Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap. Yang bisa dilaksanakan adalah dicabut, ya, mencabut. Ya dicabut tuh SK 104. Ya, gitu loh. Yang kedua, kita advokat ini kan bekerja di wilayah yang namanya nilai-nilai dan norma, ya. Kita harus taat nih yang namanya nilai-nilai dan norma. Kalau kita tidak taat itu, maka kita sedang mendinai diri sendiri sebagai profesional, sebagai komunitas intelektual, ya. Apa yang harus dihormati dan nilai-nilai dan normanya. Apabila pengadilan menyatakan ini batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum, semestinya anggota-anggota yang puluhan ribu tersebut ya bisa meminta kepada DPN untuk mentaati, satu ya, bisa mentaati. Karena tentu tidak nyaman berada pada situasi yang sudah jelas-jelas dinyatakan pada situasi melanggar hukum atau melawan hukum. Ketika melawan hukum, Anda taat atau Anda diam saja, sebetulnya menjadi satu tanda tanya. Anda ini bekerja pada wilayah norma atau tidak? Atau sekedar menggunakan posisi profesi tersebut hanya mencari uang semata? Karena di dalam kode etik ya, dalam kode etik advokat sebagai sebagai pribadi advokat adalah orang yang taat hukum, peraturan perundang-undangan, kode etik. Ya. Jadi ini harus diingat nih. Bukan persoalan sengketa hukum, tetapi lebih dalam dari itu, kita harus taat hukum pada nilai-nilai dan norma hukum. Normanya sudah ada, batal dengan segala akibat hukumnya. Bisa anggota-anggotanya meminta pertanggungjawaban untuk dilakukan koreksi atas kepemimpinan yang dihasilkan dari SK 104 yang dinyatakan batal dengan segala kekuatan dengan segala akibat hukumnya. Terima kasih. Jadi minta koreksi ya, bukan rame-rame laporin Hotman Paris ke polisi ya. Pak Sugeng yang ahli kode etik, ada lagi yang lebih menarik nih Pak. Saya ini belakangan ini makin ganteng, makin langsing.
Juga bisnis klub suka dansa-dansa Pak. Kalau saya dansa-dansa malam, apalagi pakai jas lagi, itu melanggar kode etik Pak. Kalau sedikit-sedikit sentuh ceweknya, nggak ada dansa kan yang tidak bersentuhan. Kira-kira gimana Pak? Bapak kan dari kode etik, bisa nggak aku dihukum kalau saya berdansa dengan Aspri? Saya sudah 44. Gimana Pak? Ini jadi begini Bang Hotman, ini bukan forum untuk menilai soal apa pelanggaran kode etik lah ya. Minta tolong aja kan Bapak ahli. Oh, jadi harus jawab nih saya nih. Iya Pak, kan Bapak ahli. Minimal kulit menyentuh kulit ya Bang. Jadi gini ya. Di bulan Jadi puasa, gini ya. di bulan puasa ini berbagi ilmu ada hikmahnya. Ya, jadi begini ya. Kode etik advokat Indonesia itu disusun untuk mengontrol seorang pemegang profesi advokat di dalam menjalankan tugas profesinya. Menjalankan Ya saat menjalankan ya. Jadi gampangnya ketika sedang menangani perkara. Kalau beliaunya joget-joget dengan kliennya, misalnya ya dalam menangani perkara Depan sidang, nah itu pelanggaran kode etik. memangnya gua tiding. Ya. Tetapi apabila saya sebagai advokat ya, saya sedang tidak menjalankan profesi, saya misalnya joget-joget dengan seorang wanita, beberapa orang wanita, itu adalah wilayah privasi saya. Ya. Yang penting saya tidak melakukan atau melanggar batas demarkasi pelanggaran hukum. Ya. Misalnya nih, ya. Pelanggaran hukum tersebut saya memakai obat narkoba, ya, atau wanita tersebut di bawah umur, ya, saya pegang-pegang, dia tidak suka. Kalaupun dia misalnya wanita sudah dewasa, misalnya saya peluk-peluk dia tidak suka, boleh lapor. Cuma kalau dia suka nggak ada soal, ya. Itu wilayah privasi. Itu pendapat saya ketika saya diminta pendapat di dalam persidangan kode etik. Ini jadi berulang pertanyaan nih. Makasih Pak. Aman berarti lah. Masih ada satu lagi Pak. Aduh banyak. Ini kayaknya mesti di hourly basis. Ya boleh. Ini kasihan mereka ini sia-sia, biar ada untuk dibuat Pak. Jujur, alam saya harus berterima kasih sama saya, sama kalian jadi ada berita. Ini putusan sudah September 2020, ya kan? Tapi nggak pernah ada gaungnya. Sudah putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam September 2020 nggak pernah gaungnya. Begitu disenggol Hotman dikit langsung bung. Apapun kalau saya senggol bung, nggak tahu kenapa itu. Ya. Tangannya tangannya. Satu lagi Pak, aku capek-capek merantau Pak. Dulu naik kapal Tampomas, naik kapal laut. Boleh nggak Pak pengacara mencari harta Pak? Dan boleh nggak bergaya gini-gini? Silakan Pak. Kan ada wilayah privasi ya. Jadi sebagai advokat ada wilayah privasi. Keputusan-keputusan yang diambil di luar ketika menjalankan profesi, ya itu tidak ada kaitan dengan profesi ya. Kalau menjadi kaya bagus dong. Tetapi kalau kaya hanya untuk dirinya sendiri juga jangan. Kasih dong ini lebaran nih. Ya. Ada hal yang kalian lupakan. Kalian mungkin sudah dengar kopi Joni yang sampai sudah melambung ke luar negeri. Siapa yang bekerja di situ tanpa pamrih? Apalagi sebelum pandemi. Sebelum pandemi, Anda percaya atau tidak, Sabtu Minggu ini antri sebesar ini pencari keadilan gratis dari seluruh Indonesia. Itu kenyataan. Ya, dan saya tidak pernah menyombongkan itu. Ya, yang kedua, ini saya dengar, ini ada satu cerita memilukan di Kopi Joni, saya cerita ya. Saya itu kebiasaan renang jam 4 atau jam 5 subuh. Ada seorang ibu yang selalu SMS WA saya, dia tahu saya jam bangun. Karena memang selama ini, sewaktu itu saya tidak pernah ladeni pelayanan hukum melalui WA, harus karena datang ke Kopi Joni. Tapi karena ibu itu konsisten, akhirnya saya jawab, oke, ibu datang ke Kopi Joni jam 7. Datang dia. Ternyata apa yang terjadi adalah putri dia
putri kandung dia bekerja di karaoke, ternyata juga dijual. Harus melayani laki-laki hidung belang 5 kali sehari. Maaf ya, ini bulan puasa. Dijual cuma 550.000 dan dia hanya dapat setengahnya. Suatu waktu, kata cerita ibu ini, putrinya ini pendarahan, tapi tetap tidak boleh pulang karena selalu dijaga oleh bodyguard. Akhirnya karena ternyata saya tanya di mana lokasinya, di Kelapa Gading, cuma 300 meter dari Kopi Joni. Langsung saya ambil resiko, saya viralkan langsung. Ya, saya viralkan begini langsung. Kebetulan Polsek Kelapa Gading cuma 100 meter dari Kopi Joni. Halo Bapak Kapolsek, tolong kirim anak buahmu ke sini. Di sini ada korban dan neneknya. Nggak nyampe setengah jam, 2 penyidik datang. Dan saya sudah ceritakan langsung berangkat ke TKP ke tempat karaoke ini. Nggak nyampe 1 jam, penyidik, ibunya dan wanita ini berhasil dibebaskan, dibawa ke Kopi Joni, pulang dengan bahagia. Dan saya tidak pernah promosikan itu. Yang kedua, saya pernah jam 11 siang hari Minggu sudah mau pulang. Tiba-tiba kaki saya dirangkul seorang wanita yang berkerudung masih muda. Saya tanya kenapa? Nangis dia. Ternyata dia diperkosa oleh pimpinan pramuka di sekolah. Berkali-kali, bapaknya kebetulan adalah anak kapal, jadi pulangnya sekali 3 bulan. Setiap dia mau lapor, rupanya waktu diperkosa pertama dia udah divideokan, sehingga si cowok ini ancam akan dibuka video ini kalau dia tidak ada diri, sampai 17 kali. Polres pun waktu itu ada kebingungan. Akhirnya saya suruh lapor. Tiba-tiba ada ide dari saya. Ternyata dia masih anak di bawah umur. Saya minta kepada penyidik masuk dari sana. Divonis 9 tahun penjara. Itu baru 2 dari ratusan. Dan saya tidak pernah minta nama untuk itu. Kemarin surat JHT jaminan hari tua juga yang mempromosikan itu siapa? Yang berani berdebat siapa? Juga saya tidak pernah, walaupun saya tidak sepintar Pak Sugeng atau Pak Basuki. Kaya beliaunya. Itu loh. Jadi kalau ada tuduhan saya mengejar harta, memang saya 30 tahun sama asing. Saya bekerja keras. Dan terima kasih Pak Sugeng, rupanya pengacara boleh juga cari harta ya. Boleh. Oke, terima kasih. Dan